Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah yang telah ciptakan kita, tapi tidak diciptakannya begitu saja. Dibiarkan tanpa petunjuk tidak, tapi Allah Ta'ala berikan panduan lengkap. Betul Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan, tapi Nabi tinggalkan warisan yang paling berharga, ilmu yang senantiasa diwarisi oleh para ulama. Dan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Yathrib, di kemudian hari menjadi nama Madinatul Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban umat melalui masjid. Sehingga yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yathrib ketika itu bukanlah rumah beliau, tapi adalah masjid. Allahu akbar. Dan di dalam al-Islam ada masjid biasa dan ada disebut masjid al-Jami'. Pada pertemuan kita sebelumnya saya sempat sedikit menyinggung tentang fungsi al-Jami', di mana masjid al-Jami' yang di kemudian hari berkembang pusat pendidikan tersebut menjadi al-Jami'ah, universitas. Dan sejatinya pendidikan tinggi pertama kali diajarkan dalam Islam adalah di rumah Allah Ta'ala, di masjid.
Artinya sekarang kita punya tugas besar. Musoji awak lancar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada kawan-kawan muslimin, bapak-bapak. Kan le sonang hati masuk sini sikonya kan? Ndak yo sonang hati le apa caro le. Ini nikmat Allah Ta'ala. Allah gugah hati kawan-kawan kita muhsinin dan muhsinat. Allah gugah hati kita sehingga kita berada di masjid nyaman. Tetapi banyak masjid yang megah, banyak masjid yang cantik, bahkan menjadi ikon di kota, bahkan di negara tersebut, tetapi hanya sekedar bangunan yang indah saja, tapi tidak menyatukan hati umat, tapi tidak melahirkan ketenangan hati seperti dan seharusnya yang diharapkan. Untuk itulah kita perlu ingat bahwa fungsi masjid bukan hanya sekedar untuk salat jamaah, tapi masjid sebagai pusat dakwah, tarbiyatul ummah, bahkan perjuangan umat itu sendiri. Bahkan masjid sebagai mercusuar peradaban umat. Ketika Imam Malik menyebutkan lan yusliha akhirah hadhil ummah illa bima aslaha bihi awalaha, takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Dan ternyata Nabi memperbaiki umat itu pertama kali di masjid. Masjid sebagai benteng pertahanan umat. Di masjidlah berkumpul orang-orang yang berfikir untuk umat. Di masjidlah orang-orang yang berfikir untuk menyelamatkan diri dan keluarganya serta masyarakatnya dari berbagai malapetaka, fitnah, syahwat dan syubhat. Maka untuk itu, ikhwas sekalian, barakallahu fikum, saya tadi terbayang, mudah-mudahan saya berharap masjid ini seperti masjid para asatizah dan markas-markas dakwah tauhid, dakwah sunnah pula di kota-kota lain, di mana setiap hari ada ta'lim, setiap hari ada pemberdayaan umat, ya. Sehingga dengan demikian idarah masjid ini, ingat, dakwah itu tak hanya sekedar dakwah, tapi ada yang disebut dengan idaratul dakwah, manajemen dakwah, dimanage. Kalau urusan dunia dan dunia saja, orang mafia kelas internasional, kenapa kita urusan akhirat tidak profesional? Untuk itu, semoga kompak kebersamaan kita dalam dakwah di masjid ini, berfikir bagaimana dakwah di Kuansing ini, di Taluk Kuantan ini terus disebarkan cahaya tauhid, ya, dengan berbagai hal. Bukankah Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Dulu di alam Minangkabau di Sumatera, Pak, di mana ada surau di situ ada buaya. Di mana buaya berada di situ pasti ada suraunya. Bahkan di budaya alam Minangkabau ada Rangkiang, itu tempat beras. Apa namanya sih, Kak? Sama. Itu tempat beras. Itu tidak hanya sekedar tempat beras begitu saja, tapi juga berfungsi siapa yang akan bisa dibantu, siapa yang membutuhkan. Sehingga buaya-buaya dulu tangannya selalu banyak bisa memberi, memberdayakan harta umat, wakaf, ya, dan lain-lain sebagainya, sehingga banyak orang yang terbantu. Makanya sudah selayaknya Masjid Imam Syafi'i ini mendata siapa, ya, janda-janda tua. Kalau janda-janda muda banyak yang mikirkan, Pak, betul? Banyak yang golak sih kan. Yang tua, anak-anak yatim,
Atau apa lagi? Mungkin ada anak-anak yang berpotensi untuk dididik nanti dakwah di Kuansi ini. Selayaknya masjid tempat memikirkan itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pagi, siang, malam ada ta'lim di sini. Ada pemberdayaan umat di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali melihat ini, tapi ada rasa tanggung jawab, dan itulah yang motivasi saya untuk menyampaikan masukan ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sampai mana kaji kita? Ushulus Sunnah. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam, al-iktida'u bihim wa tarkul bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, wa tarkul khusumat, wa tarkul julusi ma ashabil ahwa, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumati fid din. Usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah, pondasi-pondasi agama, indana, di sisi kami. Kita sudah jelaskan apa makna usul, apa makna sunnah, apa maksud indana di sini, dan apa pula makna at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasul, berpegang teguh dengan prinsip yang menjadi pegangan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sedikit sudah sebutkan kenapa tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tapi langsung bima kana alaihi ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya yang diamalkan dan yang menjadi prinsip para sahabat adalah prinsipnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada kesempatan ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita fokus dulu pada pembahasan dan materi tentang sahabat. Tentang sahabat Nabi. Apa sebab? Sebab ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah berpegang teguh dengan sunnah di atas prinsip generasi terbaik umat ini. Salafi tidaklah disebut salafi, melainkan mereka adalah orang yang terus berupaya berpegang teguh dengan prinsip salaf. Bahkan hari ini banyak dakwah-dakwah yang juga membuka fikih sunnah, dakwah yang menyampaikan hadis qala Allah, qala Nabi. Bahkan juga disebut dengan ahlul hadis. Tapi sayang, jadinya ahlul hadas karena pemahamannya berhadas, tidak di atas apa yang menjadi prinsip Nabi yang diajarkannya kepada para sahabat. Dakwanya dakwah fikih sunnah, tetapi akidahnya, manhajnya tidak berada di atas akidah yang diinginkan oleh Nabi, diajarkannya kepada para sahabat. Untuk itulah ya ikhwan, dakwah salaf harga mati. Yuk kare deh Ustaz. Saya sedikit Pak mencoba belajar dakwah ke pedalaman-pedalaman. Orang tahu kita salafi, tapi orang pedalaman kok bisa terima juga. Justru dakwah salaf adalah dakwah yang lembut tapi memegang prinsip. Dan hari ini perlu saya ingatkan senantiasa diri kita, dan semoga bermanfaat juga buat kita bersama. Ada dua hal yang harus kita jaga dalam dakwah ilallah ini. Pertama, prinsip dakwah di atas
aqidah dan manhaj salaf. Yang kedua, hikmah dalam dakwah ilallah ini. Nah, ini terus. Dakwah salaf adalah dakwah yang memberikan rahmat bagi sekalian alam. Tapi dakwah salaf bukanlah dakwah yang mengorbankan prinsip aqidah dan manhaj atas nama hikmah dalam dakwah ilallah. Untuk itulah sebagian asatizah, saya senang menyebut beliau Ustaz Arif hafizallah ta'ala. Beliau di antara murid Buya Jufri rahimahullah ta'ala, ya. Sekarang beliau di mana? Temilahan. Dakwah ke arah sini sampai ke Basrah, ya. Untuk sekarang. Dulu popak nih, kemana-mana berjaju. Tidaklah saya dakwah ke arah-arah sini nih, melainkan dulu searif sini Ustaz. Banyak yang seperti itu. Beliau bilang saya lebih suka nyebut dakwah ini dakwah salaf. Dakwah kita dakwah apa? Dakwah salaf. Bukan sekedar dakwah sunnah. Dan kita tidak apa? Jangan malu. Tapi tepat sebutannya, jangan salaf. Itu pakai nosib ujungnya itu. Salaf, generasi terdahulu di kalangan umat ini. Orang yang lembut hatinya. Makanya ketika disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-ittida'u bihim, berupaya mengikuti mereka dari keyakinannya, akhlaknya, muamalahnya. Barakallahu fiikum. Dan ini berat. Tapi kalau dari satu sisi saja, dari sisi kerasnya saja, padahal kerasnya maksudnya berpegang teguh dengan prinsip akidah dan manhaj, namun tidak berupaya memahami bagaimana kelembutan muamalah dan akhlak mereka, itulah yang melahirkan generasi-generasi kaum. Baik. Kita kembali kepada materi tentang sahabat ini. Ikhwati fillah, ada beberapa kitab yang bagus di dalam pembahasan tentang sahabat. Di tangan saya ini ada Fadailus Sahabah. Ini saya dapatkan entah musim haji atau umroh, dulu saya lupa. Yang pasti dibagi-bagikan di haram. Saya dapat di Madinah atau di Mekah, lupa. Fadailus Sahabah, keutamaan sahabat. Fadailus sahabati fil Quran, keutamaan sahabat dalam Al-Quran. Sedikit cuma lembarannya, tipis. Tetapi kalau kita mau lagi, ajib, ada satu kitab yang sungguh sangat luar biasa, yang panjang menguraikan tentang sahabat ini, berjudul Al-Ahadithul Waridatu fi Fadailis Sahabati Ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat, semoga Allah Ta'ala meridai mereka semuanya. Dan pertama kali saya tahu kitab ini itu dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Manakala saya cari tentang keutamaan para sahabat, ternyata ada satu kitab bagus, dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala merekomendasikan kitab ini. Tahukah kita berapa ketebalan kitab ini? Luar biasa. Kira-kira berapa, Pak? Kitab yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Coba diterka dulu, Pak. Ada yang terbayang enggak kira-kira bagaimana kedalaman ilmu para ulama kita? Silakan. Berapa jilid coba?
Kah? Berapa jilid? Terbayang enggak berapa jilid? Hah? 8 jilid. Banyak juga kamu menerka. Yang lain ada yang menerka? Silakan. Saya ingin menunjukkan bagaimana kedalaman ilmu ketika para ulama membahas satu masalah. Ada yang mau mencoba menerkanya? Berapa jilid? 10 jilid. Belum ada yang tepat. 12 jilid. Bayangkan. Walaupun yang ke-12-nya itu adalah daftar isi. Daftar isinya saja 1 jilid. Allahu Akbar. Makanya dulu ada orang, kadang kita dengar, oh, salafi kajinya nyok. Bokomai kita diperlihatkan berlapis-lapisnya kaji salafi. Kemuliaan tentang para sahabat saja 12 jilid disusun oleh Syekh Su'ud bin Aid bin Umair As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Itu artinya pembahasan tentang keutamaan para sahabat luar biasa. Dan ini timbul pertanyaan bagi kita, ada apa? Kita tahu tidak Pak, bahwa orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang dididik oleh mereka, para orientalis, merusak agama ini tidak tanggung-tanggung. Makanya kajian kita besok subuh kita lanjut lagi tentang itu, insyaallah ta'ala. Dan di antara cara mereka merusak generasi umat ini, mereka mencacati para sahabat. Mereka buat umat ini tidak percaya kepada para sahabat. Dan orang-orang orientalis itu mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan juga Syiah, mereka juga mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Rafidah. Maka untuk itu Ahlus Sunnah tegak menjelaskan keutamaan mereka para sahabat. Mereka mengakui mereka Ahlul Bait. Syiarnya kan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tapi mencela siapa? Para sahabatnya Sejatinya siapapun yang mencela para sahabat ingin menghancurkan Nabi, ingin merusak agama yang dibawa oleh Nabi, tapi mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka mencela murid-muridnya para sahabat, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sendiri sebutkan tentang keutamaannya, yang Allah taala sendiri sebutkan tentang keutamaan mereka. Dan ingat Pak, tidak akan pernah diam orang-orang kafir itu merusak kita. Di antara cara mereka merusak umat ini ada beberapa cara. Satu, mereka rusak para wanita sehingga wanita ini tidak pede lagi untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Mereka rusak di kalangan umat ini kepercayaan terhadap guru sehingga guru tidak lagi dipandang mulia oleh murid-murid dan masyarakatnya. Mereka rusak para pemimpin sehingga rakyat tidak menaruh hormat lagi kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Dan para sahabat adalah guru kita, pemimpin yang terdepan, as-sabiqunal awwalun, ikutan kita. Pasti mereka tidak akan tinggal diam. Baiklah, ke-12 jilid ini tentulah tidak bisa kita pelajari. Namun alhamdulillah, Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala membuat satu buku yang juga berbicara tentang sahabat Nabi, yang jumlah halamannya hanya sekitar 47 halaman.
Nah, itu dia. 47 halaman itu sudah lengkap dengan daftar isinya. Judul kitab beliau ini adalah Wajibuna, kewajiban kita nahwas sahabati, terhadap para sahabat. Jadi itu. Kalau dapat kita sedikit mengambil fawaid dari sini, lumayan. Ikhwati fillah, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu memahami tentang apa saja seharusnya atau apa saja daftar isi pembahasan tentang para sahabat. Kok sampai 12 jilid? Atau minimal apa saja yang perlu kita pelajari tentang sahabat ini? Baiklah, kalau tidak dapat saya menyampaikannya secara ringkas dari poin-poin penting itu. Minimal daftar isi ini disampaikan, jadilah kapan-kapan dapat di browsing di internet, dapat dicari di YouTube. Minimal dulu daftar isi. Maka siapapun yang mau baca buku, maka bacalah daftar isinya dulu. Setelah baca penulisnya, siapa penulisnya, jangan salah-salah. Itu dia. Kemudian daftar isinya. Setelah muqaddimahnya, pertama tentang ta'rifus sahabah, definisi sahabat. Dan saya tidak hanya mengambil dari kitabnya Syekh Abdul Razak ya, tapi juga kitab-kitab yang lain. Pertama ta'rifus sahabah, definisi sahabat. Siapa itu para sahabat? Pada pertemuan sebelumnya ada PR. Siapa yang ingat? Nah, ini dia. Siapa yang ingat? Saya sebutkan perkataannya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ada seorang nabi yang disebut dengan dia nabi dan juga sahabat. Siapakah dia? Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa disebut sahabat? Nanti kan saya sebutkan juga, para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Tapi ini menurut Al-Imam Az-Zahabi. Dan itu juga dikuatkan oleh sebagian masyayikh di zaman ini juga. Walaupun terjadi khilaf di sana. Apa sebab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi dan juga sebagai sosok seorang sahabat? Apa kira-kira? Berdasarkan definisi sahabat. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi disebutkan oleh para ulama definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keimanan. Berarti 3 syarat nih. Saya tak perlu panjang-panjang sebutkan khilaf, tapi ini yang masyhur. Pertama, berjumpa dengan Nabi. Dan keluarlah di sini perselisihan nanti tidak sekedar melihat. Kalau sekedar melihat, ada sahabat Nabi yang buta, tidak melihat Nabi, seperti Abdullah bin Umi Maktum. Dan termasuk berarti ketika disebut berjumpa Abdullah bin Umi Maktum, selesai. Beliau sahabat mulia, bahkan beliau muadzin Nabi. Tapi ada orang yang sezaman dengan Nabi, seumuran dengan para sahabat, namun mereka tidak berjumpa dengan Nabi, seperti Raja Najasyi. Beliau di zaman Nabi, bahkan ketika beliau wafat, kan beliau tidak disalatkan. Nabi SAW pun akhirnya mensalatkan salat gaib. Itu artinya Najasyi adalah orang yang beriman dengan Nabi SAW,
dan mati dalam keadaan keimanannya sezaman dengan para sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Beliau hanya berdasarkan definisi ini, maka Najasyi hanya disebut sebagai tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat. Baik. Berjumpa dengan Nabi. Sekarang begini. Nabi Isa berjumpa tidak dengan Nabi? Berjumpa di mana? Di langit. Sehingga saya di langit yang kedua. Beriman tak Nabi Isa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beriman. Bahkan ketika Nabi Isa nanti diturunkan, beliau pun menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga sekarang beliau belum menikah dan besok beliau menikah. Wallahu taala alam. Demikian disebutkan oleh para ulama. Kemudian Nabi Isa juga mendakwahkan al-Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau wafat setelah membunuh siapa? Dajjal. Beliau wafat dalam keadaan keimanan. Berdasarkan definisi ini, maka Nabi Isa pun disebut sebagai nabi dan sahabat. Tayyib. Dan Nabi Isa alaihissalam sekarang walaupun di langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa juga dengan nabi-nabi yang lain. Tapi bisakah nabi yang lain disebut sebagai sahabat juga? Kenapa? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit itu juga berjumpa dengan nabi-nabi yang lain? Misalkan seperti Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Apakah nabi-nabi yang lain juga disebut dengan sahabat? Tidak. Apa alasannya? Karena tidak hidup pada zaman Nabi. Dan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW di langit adalah ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Tetapi Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Sebentar, sedikit lagi. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa ayat 157 Allah Ta'ala sebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidaklah mereka bunuh, tidak pula mereka menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ada orang lain yang mirip. Makanya dalam ayat 158-nya Allah menyebutkan bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah sebenarnya telah mengangkat Isa kepadanya. Makanya besok dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa turun. Berdasarkan hal ini Nabi Isa sebagian pendapat para ulama disebut dengan nabi dan seorang sahabat. Cukupkah dengan sekedar perjumpaan seperti ini? Cukup kalau berdasarkan definisi ini. Namun karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita azan dulu, qomat, salat, kemudian sambung lagi siap salat Isya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Para sahabat, mereka adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keimanannya. Walaupun secara bahasa sahabat adalah orang yang bergaul dengan keseharian Nabi, secara uruf kebiasaan juga
Sahabat adalah orang yang bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari kita. Tapi dalam definisi istilah, inilah yang disebut dengan sahabat. Sekarang timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Isa disebut sebagai tabi'in? Tadi kita sudah katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai seorang nabi dan juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apakah Isa ini adalah sebagai seorang, apakah Isa sebagai seorang nabi dan sebagai sahabat Nabi ini, orang-orang yang bertemu dengan beliau disebut sebagai tabi'in? Kira-kira kenapa? Kalau jawabannya tidak, kenapa? Udah dibahas kemarin ya? Udah dibahas kemarin ya? Ahsan, banyak bagus. Apakah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman disebut dengan tabi'in? Tidak. Karena sesungguhnya ikhwah fillah barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Tentang kurun ini ada ulama yang menyebutkan 100 tahun, tapi ada yang mengatakan lagi berapa tahun kira-kira? 60-an tahun, berdasarkan hadis a'maru ummati ma baina sittina ila sin'in, umur umatku kisaran 60 sampai 70-an tahun. Walaupun yang masyhur 100 tahun ya. Maka di sini tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang berada dalam kurun yang mufaddalah ini, generasi yang dipuji, direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Taib. Lagipun kita juga mesti tahu, walaupun Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang sahabat, ternyata di sana juga ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang menyebutkan ini di antaranya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tajrid Asma'is Sahabah. Baik. Namun para ulama lain tidak menganggap bahwa Nabi Isa sebagai seorang sahabat. Ya. Dan itu banyak yang berpendapat demikian. Ya. Termasuk di zaman ini para ulama juga khilaf. Kalau saya tidak salah, Syekh Shalih Fauzan tidak bisa, beliau berpandangan, beliau tidak menganggap bahwa Isa sebagai sahabat. Ya. Kalau nggak salah, ingat saya demikian. Baik. Sekarang pembahasan tentang sahabat ini apa lagi? Ini sudah selesai ya. Itu tentang pengetahuan lah. Ya.
Jangan nanti kita tidak tahu. Ya, penuntut ilmu hal-hal seperti ini menjadi suatu keunikan dan keasikan bagi mereka. Ya, baik. Materi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau berbicara tentang kecintaan, berbicara tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Maka untuk itu sebelum saya lanjutkan, saya sangat menganjurkan antum minimal punya buku yang seperti ini. Mereka adalah para sahabat. Dr. Abdurrahman Raf'at Bashar. Nih. Di buku ini disebutkan secara ringkas dan menggugah tentang kehidupan sahabat, tentang sirah sahabat. Insyaallah banyak disebutkan di sini. Dan kalau ada uang, belilah buku yang lebih tebal lagi. Sekarang juga banyak diterjemahkan. Ibu-ibu beli juga yang modelnya kuning seperti ini. Ini ada terlihat ke belakang nih gambar nih. Saya gini kan, ibu-ibu melihat ke belakang nih gambar nih. Ada ya? Ada lagi, mereka adalah para sahabiat. Sehingga kita mengetahui bagaimana kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergugahlah iman kita. Dan berusahalah banyak membaca. Banyak tahu, banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Banyak ilmu, mudahan semakin lembut hatimu dan hatiku. Ikhwati fillah, kalau kita tengok di pesawat Pak, itu orang-orang luar negeri, orang barat, itu dia duduk baca buku. Orang Indonesia tak ada. Ini perlu kita rubah ini. Kita asik dengan medsos, korban medsos, tambah ilmu. Ada cara baca satu lagi. Kalau tidak bisa kita baca seperti itu, dengarkan ceramah agama yang membahas satu kitab atau buku. Sehingga dengan demikian baca kita. Saya ini termasuk sedikit malas juga sebenarnya baca nih. Kecuali kalau udah perlu. Wah, itu tidak ada cerita itu. Maka dicari cara agar perlu terus. Maka di antara metode menuntut ilmu adalah dengarkan guru membahasnya, dengarkan rekaman, buat target. Seperti sekarang ini saya punya target. Itu juga yang saya anjurkan sama murid-murid saya dan di mana-mana tempat. Ada target kita belajar rekaman apa? Ya. Rekaman mana? Dan biasanya saya cari masyayikhnya dulu yang menguraikan kitab, dan juga ustadz senior kita yang menjelaskannya. Seperti besok pagi itu kan saya mau bahas kitab At-Tadhkirah untuk ibu-ibu. Itu saya cari dulu bagaimana para ulama rekomendasi mereka tentang kitab ini. Seperti apa? Oh, ternyata dibaca dulu di yang punya yang tahqiqnya, karena nanti ada hadis dhaifnya. Kemudian saya cari lagi. Saya bisa mungkin kita cari dulu masyayikhnya yang membahas kitab itu. Setelah itu apa? Asatidzah senior kita. Al-barakatu ma'a kibrikum. Kalau kami yang muda-muda nih, jangan diutamakan yang tua-tua dulu. Kalau tidak ada baru. Itu cara kita. Sehingga seperti besok kita atas kira itu saya dapatkan tadi rekamannya ada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Sehingga kita belajar, kita baca, tengok lagi. Baik. Hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, sahabiyah, sehingga nampaklah kita kehidupan mereka. Dengan demikian nampak kita kecintaan mereka.
Nampak pula kita kelebihan mereka. Sebutlah salah satu contoh bagaimana kecintaan mereka para sahabat, atau dalam riwayat ini bagaimana kecintaannya ya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ikhwati fillah, ada salah satu kisah yang menakjubkan tentang potret kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini membuat kita iri. Dan ini ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah abadikan satu peristiwa yang menegangkan. Ketika kaum muslimin terkepung dari dua arah, dari depan dan dari belakang, hingga terbunuh puluhan kaum muslimin dalam satu peperangan yang disebut dengan perang apa kira-kira? Di pasukan orang-orang kafir ketika itu Khalid bin Walid yang menjadi pemimpinnya, dan ketika itu beliau radhiyallahu taala anhu belum menjadi seorang muslim. Kocar kacir pasukan kaum muslimin. Perang apa kira-kira? Hah? Ahsan. Perang Uhud. Taib. Dan Masya Allah, kesedihan menimpa kaum muslimin. Bagaimana pula tidak sedih? Banyak yang wafat, saudara-saudara mereka. Tetapi lihatlah, bagi mereka musibah itu, wafatnya suami mereka, wafatnya anak-anak mereka bukanlah musibah terbesar. Di dalam kondisi perang yang seperti itu, musibah yang dapatkan seperti itu, tiba-tiba Ibnu Qami'ah, salah satu pasukan musyrik, berteriak, "Aku telah membunuh Muhammad! Aku telah membunuh Muhammad!" Kata dia. Seketika hiruk pikuk perang yang sedang berkecamuk tersebut langsung berhenti. Kesedihan mendalam menimpa para sahabat. La ilaha illallah. Membuat mereka lupa dengan kesedihan yang pertama. Apa itu? Banyaknya sahabat-sahabat lain yang meninggal dunia. Dan orang-orang musyrik ketika itu bangga karena sasaran utama mereka, kalau betul, telah terbunuh. Abu Sufyan ketika itu memimpin pasukan musyrikin naik ke atas bukit dan meneriakkan, "Apakah Muhammad masih hidup? Apakah Abu Bakar masih hidup? Apakah Umar masih hidup?" Pertanyaan dia. Namun Nabi SAW meminta para sahabat untuk diam. Namun Umar tidak bisa menahan emosinya dan berteriak, "Ya adu Allah, wahai musuh Allah, innal ladzina zakartahum ahya." Orang yang kamu sebut itu masih hidup. Allah akan tetap membuatmu sedih, kata Umar. Kemudian Abu Sufyan memanggil Umar untuk menemuinya. Nabi pun menyuruh untuk menghadap. Jawab dengan jujur saja, wahai Umar. Apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad? Tanya Abu Sufyan ini. Demi Allah, tidak. Beliau juga mendengarkan ucapanmu saat ini, kata Umar kepada Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Bagi kamu lebih jujur daripada Ibnu Qami'ah. Bagiku kamu lebih jujur daripada Ibnu Qami'ah. Anta asdaqu 'indi min Ibnu Qami'ah. Seketika wajah para sahabat menjadi ceria kembali. Mereka melupakan semua musibah.
Padahal yang wafat ketika itu 70 orang kaum muslimin. Dan mereka merasakan musibah yang 70 orang sudah wafat itu. Begitu mendengarkan Nabi tidak wafat, lega mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, mengabadikan cerita itu tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran ini, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan atas kami kesedihan supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kabar wafatnya Rasulullah SAW ternyata tercium sampai ke Madinah. Ini para sahabat dalam medan perang ini tadinya bersedih. Kesedihan 70 orang terkalahkan oleh berita wafatnya Rasul. Tapi begitu Rasul terasa masih hidup, mereka lega lagi. Tak apa-apalah, bahasa kita. Dan ternyata kabar wafatnya Rasul sampai pula ke kota Madinah. Sepulang perang Uhud, para wanita, ini dengarkan, para wanita Madinah menanti kepastian kabar tentang wafatnya Rasul. La ilaha illallah. Ketika sebagian pasukan Uhud telah masuki Madinah, ini dah pulang, mereka dihadang oleh wanita dari Bani Dinar. Dia terus bertanya. Apa yang ditanyakan? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Yang ditanyakannya bukan Nabi. Yang menjawab apa jawabannya? Jawabannya, suamimu meninggal. Kata pasukan perang Uhud itu. Kira-kira apa jawaban perempuan tadi? Kira-kira kita lah. Jawaban dia, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Dijawab lagi sama pasukan ini, ayahmu meninggal. Apa kira-kira jawabannya? Suami dia dah meninggal, ayah dia dah meninggal. Yang dia tanyakan lagi-lagi, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Lagi-lagi pasukan Uhud ini pun menjawab, saudara laki-lakimu juga meninggal. Ada berapa orang? 3 orang. Tapi lagi-lagi wanita ini pun bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? La ilaha illallah. Maka barulah pasukan Uhud ini menjawab, beliau baik-baik saja. Walhamdulillah. Seperti apa yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Wanita itu pun menjawab dengan penuh keikhlasan, kullu musibatin ba'daka jalan turidu saghirah. Semua musibah selama Rasul masih hidup itu ringan. La ilaha illallah. Tengok Pak, dengar Bu, bagaimana kecintaan seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal wanita bukan suami atau bukan istrinya Nabi. Suaminya bukan Nabi. Bahkan suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, tapi yang ditanyakan adalah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini baru satu contoh. Bagaimana dahsyatnya mereka. Itu perempuan itu. Perempuan itu Pak,
Jangan sebut lagi bagaimana kecintaan para lelaki. Tidaklah mereka biarkan Nabi Muhammad tertusuk oleh duri sedikit pun. Mereka akan duduk bersantai di rumah mereka. Tidak akan pernah mereka biarkan. Wajarlah Allah Ta'ala, karena keterbatasan waktu, wajarlah Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka. Luar biasa. Wajar. Kalau bukan karena keterbatasan waktu, saya ingin memperpanjangnya. Tapi saya ingin pembahasan tentang sahabat ini cukup sekali pertemuan saja. Maka saya cukupkan tentang contoh atau potret kecintaan mereka kepada Nabi. Luar biasa ini. Perempuan. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana kecintaan hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah kecintaan kita terhadap Nabi lalu kita mempelajari seperti apa bentuk rupa Nabi? Bagaimana ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang kalau cinta terhadap satu, siang terbayang-bayang, malam masuk mimpi. Makanya wajar di dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala membuat satu kitab yang sungguh sangat bagus sekali. Beliau membawakan sekian banyak bab tentang kehidupan Nabi. Yang pertama adalah tentang ciri fisik Nabi. Mulai dari bentuk rambut Nabi, tinggi Nabi, wajah Nabi, kulit Nabi, semuanya ciri-ciri tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir bab, itu bab pertama tuh, bab akhir bab, yakni maksud saya bab terakhir, dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan isyarat, kata Syekh Abdul Razak. Saya kaji kitab ini di Ubay bin Ka'ab malam besok nih, insyaallah di Pekanbaru. Dan saya pegangan pertama saya ada kitab syarahnya Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, ini memberikan isyarat orang yang bermimpi dengan Nabi jangan sampai keliru. Ini ciri fisik Nabi. Adakah kita rindu ingin berjumpa dengan Nabi? Adakah terbayang-bayang seperti apa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi bagaimana pembelaan kita terhadap Nabi yang menyelamatkan kita minadz zulumati ilan nur. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kecintaan yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana para sahabat telah memberikan contoh kepada kita. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah betul-betul menyanjung mereka. Banyak ayat yang dibawakan di dalam buku kecil ini tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini ayat At-Taubah ayat yang ke-100. Banyak ayat, tetapi ayat ini elok kita baca dari sekian banyak itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang as-sabiqun yang terdahulu, generasi awal
umat ini. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oh ya, sebelum lupa, ini kitab Mulia dengan Manhaj Salaf ini juga menyebutkan tentang keutamaan generasi salaf, keutamaan salafus saleh. Ini bagus ya. Ya. Jadi kitab-kitab seperti ini kita harus pegang, Pak, biar kita mendapatkan petunjuk tuh betul-betul serius, ya, kokoh. Wasabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini ada lagi tambahan nih. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Allah sudah menyebutkan tentang para sahabatnya bahwa mereka mendapatkan kemenangan yang agung, jelas. Tapi dalam ayat ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, adanya kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kata para ulama, ini didahulukan Allah ridha kepada mereka dengan keridhaan Allah Ta'ala. Allah yang mengkaruniakan, hadir pula dalam hati mereka keridhaan kepada Allah. Kalau tidak ada, Allah tidak ridho kepada kita, tidak hadir dalam hati kita keridhaan kepada Allah. Dan Allah kalau sudah ridho dengan kita, Allahu Akbar, kita mendapatkan kemuliaan. Dan predikat ini predikat yang luar biasa. Catatan pertama. Catatan kedua, di sini ada peluang bagi kita. Allah tidak menyebutkan wasabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, enggak. Minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar. Kalau itu saja tidak dapat bagian kita. Tapi ada lagi yang Allah sebut, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada peluang kita. Ada peluang kita, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahu Akbar. Dan di antara doa di kala pagi ada yang dibaca terkait dengan ridha ini. Siapa yang hafal silakan. Raditu billahi rabba. Terus dan doa ini juga dibaca ketika mendengarkan azan. Sebagian para ulama menjelaskan ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabba wa bil ismi dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam satu lafaz, raditu billahi rabba wa bil ismi dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Baik. Ridho. Kalau di kala pagi dibaca berapa? 3 kali. Ini Pak, lihat keutamaannya. Apa keutamaan doa ini? Kalau di kala baca di kala pagi, mati menjelang sore, apa? Di situ ada bukunya. Silakan untuk baca. Nanti sampaikan sama saya lagi nanti. Antum baca sekarang. Baik. Coba tengok dulu. Tengok hadisnya nanti. Tengok keterangannya. Di buku itu ada.
Silakan. Kalau dibaca di kala pagi, wafat menjelang sore, ada keutamaannya. Siapa yang dapat? Hah? Ahsanta. Coba baca. Ada di catatan kakinya. Tak kemana-mana. Mendapatkan ridho Allah. Hanya perlu tahu kita caranya. Ini caranya, silakan. Ahsanta. Allah memberikan keridhaan kepada kita. Maka baca doa. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika adanya wattaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka berpeluang kita. Tapi ingat, mereka dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang mendapatkan ridha Allah. Bahkan Allah sebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ni kemuliaan yang dapatkan oleh mereka. Apa karakter mereka? Apa amal mereka? Uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah. Jadi tak cukup ngaji awak seorang je dah. Dakwahi keluarga, dakwahi anak isteri, sehingga kita dapat pula predikat wattaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Baik. Terkait dengan Al-Quran kita cukupkan sampai di sini tentang apa? Keutamaan sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, ini dalam hadis lagi. Kitab yang 12 jilid tadi itu kita sebutlah satu hadisnya. Baik. Atau 2 atau 3. Itu waktu Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Ini yang dilanggar oleh orang-orang Syiah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud. Yaitu gunung di Arab itu tidak segodang gunung tapi awaan. Tapi yang diinfakkan tu zahaban, emas, segodang bukit Uhud. Sudah apa godang Pak Ji? Tak godang lah. Kalau pergi ke gunung Uhud tu Pak, itu kan ada biasanya guide kita itu menceritakan, ya, mutawif menceritakan. Besar juga, panjang, lebar, apa namanya? Itu pencaannya payah lancar. Mudah-mudahan untuk dapat rezeki, insyaallah. Saya belum tak sering-sering kali ke sana, ya. Tapi besar. Emas yang diinfakkan, apa godang Omer? Kalau di Siko apa Omer paling godang? Dilipik kain 60 kilo lah. Nya ada orang nama Omer. Itu. Jadi emas diinfakkan sebesar bukit Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, tidaklah sampai nilai infak kalian itu sama dengan nilai satu mud infak mereka. Satu mud penuh, sepenuh 2 telapak tangan. Wala nasifahu, tidak pula separuhnya. Mereka berinfak satu mud. Kita
emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai satu mud infak mereka keutamaannya, walaupun setengahnya juga tidak. Kenapa? Berat, Pak. Orang yang bisa terima kita di awal-awal tu berat. Sudahlah bontua hitam pendek obu kribo mato tabilang kojo ndak ada tiba-tiba mu je nguman limu awak kugodang horogor. Tapi kalau lah sukses kulit lah putih pula obu lah berubah pula modelnya, dompet lah toba kabun sawit lah lowe umah lancar atau banyak yang daftar. Begitulah gambarannya, Pak. Ketika dakwah Nabi berat, para sahabat mereka terdepan dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sama. Makanya kalau bukanlah karena para sahabat, kita tak kenal dengan agama ini biiznillah. Makanya tidak boleh mencela para sahabat sedikit pun. Allahu akbar. Dan Nabi pernah sebutkan tentang keutamaan mereka lagi, lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Sekali-kali takkan pernah masuk neraka orang-orang yang berperang di perang Badar, termasuk juga perang Hudaybiyah, termasuk juga orang-orang la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah, orang yang membaiat Nabi dulu tidak akan pernah masuk neraka. Afwan, tidak akan pernah masuk neraka. Jelas. Cukup tentang keutamaan para sahabat. Dan kita akhiri, ini yang cuma dapat kita sampaikan. Silahkan kita bersama untuk mengkaji tentang bagaimana materi-materi lain tentang para sahabat. Nih saya sebutkan. Tadi baru saya sebutkan definisi sahabat, kehidupan para sahabat, mulai dari kecintaan para sahabat, termasuk juga yang seharusnya ya kita pelajari dari para sahabat ini adalah tentang keadilan para sahabat. Sahabat itu semuanya adil, ya, sehingga mereka yang menyampaikan agama kepada kita ini, adil itu apa? Istiqamatud din wa istiqamatul muru'ah. Istiqamah agamanya, istiqamah muru'ahnya itu adil. Makanya syarat yarwihi an dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, syarat hadis yang sahih itu adil. Adil itu bukan adil dalam bahasa Indonesia, tapi istiqamah agama, istiqamah muru'ahnya, tidak pernah mereka berbohong. Maka dulu mereka para sahabat, mereka para tabi'in tidak bertanya mana sanadmu, tidak, karena para sahabat, mereka dulu para sahabat tidak bertanya bagaimana rawimu, dari mana kamu dapat, tidak, kulluhum udul, semua mereka adalah adil. Mereka para sahabat adil. Kemudian di antara materi yang juga disebutkan oleh para ulama tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan para sahabat itu bertingkat-tingkat rupanya. Dan sahabat yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Muhammad selain Nabi Isa tadi, kalau dianggap Nabi Isa adalah nabi, maka beliau ya berarti mulia. Namun selain Nabi adalah Abu Bakar, Umar, dan urutan Khulafaur Rasyidin. Kemudian para sahabat punya urutan keutamaan dan kemuliaan mereka. Itu namanya at-tafadul bainas sahabah. Ada kemuliaan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian juga tentang sahabat ini ada materi yang disampaikan oleh para ulama, sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tapi saya kira karena pembahasan ini penting, ada kewajiban kita terhadap para sahabat. InsyaAllah ta'ala pertemuan yang akan datang kita bahas, walaupun mungkin ringkas atau lihat maslahat dan kebutuhannya nanti. Kewajiban kita terhadap para sahabat.
Namun tentang keutamaan dan yang lain-lainnya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala berikan kita rizki untuk terus sama-sama belajar sampai kita wafat, dan semoga Allah taala wafatkan kita sebagai penuntut ilmu. Makanya Bapak hadir di masjid, hadir kajian, berniatlah sering menjadi penuntut ilmu. Dengan demikian Allah wafatkan kita satu saat sebagai penuntut ilmu. Al-ilmu la ya'dulu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandingi apabila niat kita baik. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.